Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya di dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan atau melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan juga memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan pekerjaan kita di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersyukur kepadanya, kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia yang kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hari-hari yang kami lewati, hari ini pun Engkau pasti menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kami dan segala pekerjaan kami di dalam penyertaan Tuhan, dan kami terus mau belajar di dalam firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mengerti setiap firman yang Engkau berikan bagi kami, dan tentu kami pun dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 16 Februari 2024, tertulis dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Dalam bahasa Batak, Psalmen 51 ayat 10 tolu, demikianlah dikatakan. Sai unang pabali au sian jolom, jala unang ucati todim nabadiai sian au. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita merenungkan atau menilai diri kita sendiri? Apakah kita sudah merasa baik dan amat sangat baik? Menjadi Kristen yang taat? Menjadi Kristen yang penuh kasih? Atau kita merasa diri kita belum berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai pengikut Kristus? Hari ini kita diingatkan di dalam renungan kita pada hari ini, bagaimana pengenalan Daud akan dirinya. Bagaimana Daud sungguh-sungguh menyadari akan dosa-dosanya. Apakah kita sudah sadar akan dosa-dosa kita? Atau seperti yang saya katakan tadi, jangan-jangan kita merasa sudah menjadi sangat baik ketika kita telah menjadi seorang Kristen. Rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin mungkin memberikan persembahan. Kita merasa itu sudah cukup. Sehingga kita sering mengabaikan hal-hal yang paling esensi di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Atau kita menyadari bahwasanya apa yang telah kita perbuat itu adalah sesuatu hal yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi secara naluriah kita tidak bisa menolaknya. Kita terus larut di dalam perbuatan dosa dan menuruti segala keinginan daging kita. Yang terjadi pada pemazmur, secara khusus Daud dalam renungan kita pada hari ini adalah bagaimana dia mengikuti naluri kemanusiaannya dan mengikuti keinginan dagingnya untuk berbuat dosa. Apakah dosa Daud di dalam renungan kita pada hari ini, di dalam permenungannya akan kehidupannya? Yaitu Daud merasa sungguh-sungguh tidak layak di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berdosa karena dia telah mengambil Betseba dari Uria. Daud sungguh menyadari betapa dia tidak layak lagi di hadapan Tuhan, betapa berdosanya dia, sehingga Daud memohon, meminta agar Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Daud tahu Tuhan itu penuh kasih.
penuh rahmat yang selalu mengampuni. Itulah sebabnya Daud sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk pengampunan dosa-dosanya. Dia tahu akan pelanggaran-pelanggarannya. Dia tahu atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Karena begitu besarnya lah dosa itu, Daud sungguh-sungguh merasa tidak layak. Dan hanya Allah sajalah yang dapat melayakkan dan memberi pengampunan kepadanya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Inilah doa Daud agar Allah tidak pernah meninggalkan dia, agar Allah tidak pernah memalingkan wajahnya daripadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita merenungkan hidup kita? Apakah kita sudah merasa paling baik? Apakah kita sudah merasa paling sempurna, paling suci? Tentu kita bukanlah orang yang benar. Kita bukanlah orang yang layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Karena begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita menjadi Kristen yang mengatakan diri pengikut Kristus. Tetapi kita pun masih sering menuruti keinginan daging dan mengikuti keinginan-keinginan dunia. Kita sering mengabaikan perintah Allah. Kita sering mengabaikan segala kebaikannya. Sehingga kita sering sekali percaya akan kekuatan yang datang dari dunia. Saudara-saudara, semua yang kita perbuat di bumi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat manusia, semuanya terlihat nyata di hadapan Allah. Oleh sebab itu tidak ada satupun dosa yang dapat kita tutupi daripadanya. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya, dan biarlah Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Berdoalah dan teruslah berseru, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, tolong aku. Teruslah berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Ketika kita terjatuh, minta pertolongan Tuhan agar Dia mengangkat kita. Ketika kita berduka cita, cari Tuhan agar Dia memberi penghiburan. Ketika sekarang kita sedang bergumul, sedang sakit, percaya dan teruslah meminta pertolongan Tuhan agar Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit hidup kita, untuk melewati pergumulan penderitaan kita, dan kita dimampukan untuk menanggung beban yang sedang kita hadapi, dan kita percaya Tuhan akan menyembuhkan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita merenungkan diri kita, menyadari dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan daripadanya. Datanglah dan teruslah berdoa kepadanya, mohon pengampunan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita untuk tetap berpengharapan, dan kita dimampukan menjadi pemenang sampai Maranatha tiba. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami menyadari kami sering sekali lalai dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Kami sering larut dalam dunia, sehingga kami meninggalkan Engkau, sehingga kami sangat menikmati dosa-dosa ketika kami hidup di bumi ini. Tuhan, begitu banyak dosa yang sudah kami perbuat, tetapi kesempatan selalu Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, selamatkanlah kami. Janganlah tinggalkan kami, tetapi tetaplah memegang dan memeluk kami erat-erat di dalam kasih-Mu, sehingga kami beroleh pengampunan dan kami akan mendapatkan keselamatan yang kekal, sebagaimana kasih Kristus yang telah dinyatakan di dalam kematian dan kebangkitannya. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia, menjadi pengikut Kristus yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.